pengurusan kebencanaan itu biasa yang turun adalah dengan baju oranye. Yang kedua, biasanya yang bersih-bersih di jalan atau taman dan segala macam itu juga oranye. Jadi oranye ini adalah memang identik dengan warnanya rakyat. Rakyat kecil, rakyat pekerja-pekerja yang melayani masyarakat di kalangan bawah. Jadi kenapa kita memilih warna ini? Ini untuk mengidentikan bahwa memang Gerakan Rakyat adalah partainya orang-orang kecil dan kita akan memperjuangkan orang-orang kecil tersebut. Warna oranye sendiri kan identik dengan partai sebelah. Bahkan partai sebelah sebelumnya kan juga menjargonkan Anies. Ini apakah strategi juga? Saya kira enggak, kita tidak memiliki hubungan. Kalau misalnya ada kesamaan warna dengan yang lain, saya kira beberapa partai juga punya kesamaan warna dengan yang lain. Nah, hanya dari sisi filosofis kan kita melihat bahwa Gerakan Rakyat mengambil warna yang satu menonjol, yang kedua menggambarkan semangat, dan yang ketiga warna ini memang secara internasional pun digunakan oleh para pekerja. Dan yang keempat adalah kalau kita lihat di Indonesia, rata-rata ketika melakukan penanganan terhadap kebencanaan ataupun hal-hal yang terkait dengan bantuan secara teknis kepada masyarakat, rata-rata dengan berbaju yang seperti ini supaya mudah dilihat gitu kan. Nah, kita mengambil warna itu dengan pertimbangan tersebut. Pak, filosofi dari ini macan apa, Pak? Nah, kalau macan kan semua sudah tahu bahwa ini adalah tidak hanya sekedar satwa, tapi itu adalah simbol yang sudah dipakai sejak dulu kala. Sejak leluhur kita juga sudah menggunakan ini simbol keberanian, simbol kekuatan, simbol kedikdayaan, simbol apalagi simbol keperkasaan, ya kan? Nah, ini adalah sebagai bagian dari simbol keberanian. Macan itu. Nah, oleh karena itu kami yakin bahwa dengan simbol ini, inilah yang membuat kenapa kita semua bergerak. Karena apa? Ada berani di setiap diri-diri daripada para pemimpin, anggota ataupun para kader Gerakan Rakyat di semua level. Dengan macan ini maka semua menjadi berani, semua menjadi kuat dan semua memiliki kedikdayaan dan kesetiaan untuk memperjuangkan. Pak, kaitan dengan yel-yel hura. Hura itu adalah hanya untuk rakyat atau hadir untuk rakyat. Jadi Gerakan Rakyat ini dengan membuat yel-yel hadir untuk rakyat, hanya untuk rakyat, itu menegaskan komitmennya bahwa partai ini bukan hadir untuk satu orang, partai ini bukan hadir untuk satu keluarga, partai ini bukan hadir untuk satu kelompok, tidak. Partai ini hadir untuk rakyat. Dan itu harus terus diteriakkan supaya apa? Supaya ingat masuk menjadi bagian dari alam bawah sadar, dan itu menjadi komitmen bagian dari komitmen dari seluruh instrumen, seluruh elemen Gerakan Rakyat bahwa hadirnya Gerakan Rakyat itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk rakyat. Tom, ini sosok politik yang ditonjolkan kan Pak Anies Baswedan. Beliau ini kan sosok yang memang sangat dekat dengan masyarakat dan bahkan beberapa partai sebelumnya juga menggandeng beliau. Nah, apakah hari ini juga ada potensi suara-suara dari partai-partai lain yang sebelumnya menempel Anies Baswedan ini juga akan balik ke partai Gerakan Rakyat ini? Ada kemungkinan tersebut? Hubungan Gerakan Rakyat dengan Mas Anies adalah kita menjadikan Mas Anies sebagai tokoh inspirasi dari Gerakan Rakyat. Apa yang menjadi inspirasi yang diambil dari Mas Anies itu adalah pikiran-pikirannya, komitmennya, visi ke depannya. Sehingga kita kan sering mendengar bahwa Mas Anies memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Anies memperjuangkan pendidikan gratis. Mas Anies memperjuangkan kesetaraan. Mas Anies memperjuangkan kesehatan yang berkualitas. Itu yang menjadi inspirasi kita. Apa yang menjadi visi, apa yang menjadi agenda, itu yang menginspirasi Gerakan Rakyat sehingga Gerakan Rakyat ini hadir. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi hal yang beriring antara sosok Anies sebagai figur yang memperjuangkan agenda-agenda perubahan dan Gerakan Rakyat sebagai badan hukum yang insya Allah nanti memiliki entitas sebagai badan hukum resmi partai politik. Dan mengenai yang lainnya itu adalah kita tahu bahwa potensi ketika 2024 Mas Anies dipilih oleh 24,9%, sekitar 40 juta. Bahwa itu misalnya nanti kelanjutan dari perjuangan itu lantas aspirasinya masuk ke Gerakan Rakyat, ya tentunya kami bersyukur bahwa tugas kami berarti menjaga agar kami memang layak dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi itu. Itu adalah tugas dari Gerakan Rakyat. Berarti akan ada gerakan hashtag nanti 2029 Gerakan Rakyat menang Anies Presiden dong? Kita nanti itu? Arus besar dari aspirasi kan seperti itu. Tapi bahwa keputusan mengenai hal tersebut tentunya ada forumnya, dan forumnya insya Allah ada di rapat pimpinan nasional Gerakan Rakyat. Siap, makasih tuh.